Belum saya rekam, dan saya rekam. Malam ini kita masuk ke pembahasan soal anak. Banyak banget, soalnya itu ada 50. Jadi menurut saya itu nggak mungkin benar. Ya. Nah, eh pada soal ini, kalau memang ada beberapa yang teman-teman yang tidak paham, coba Anda gunakan ChatGPT untuk membantu Anda paham, ya. Anda bisa menggunakan teknologi untuk membantu Anda. Itu ya. Jadi kalau Anda ada soal-soal yang belum bisa, Anda bisa menggunakan soal ChatGPT. Nah, pertanyaannya siapa yang belum bisa ChatGPT? Oke, yuk. Siapa yang belum bisa ChatGPT? Saya. Oke, baik. Baik, karena siapa lagi yang belum bisa? Ayo, siapa lagi yang belum bisa? Saya belum bisa. Kalau belum bisa, saya ada beberapa menit untuk menjelaskan dikit ya, dikit. Saya jelasin dikit. Gini caranya, begini. Masih banyak yang belum ya. Oke, ini mau diajarin ini. Sebentar, saya stop dulu di sini. Saya stop dulu ini. Bentar, ChatGPT. Nah, Anda bisa menggunakan ChatGPT itu untuk belajar. Nah, saya akan menggunakan ChatGPT untuk belajar juga. Nah, baik, kita mulai ya. Nah, saya share dulu nih. Yang kesiangan gak akan saya ajarin. Masalahnya ini supaya gampang gini lah. Ini ya. Ini Anda masuk ke Google, ya masuk Google nih. Ceritanya masuk Google ya. Anda tentang Google, google.com. Boleh dicatat ya, boleh catat langkah-langkahnya supaya Anda bisa ya. Google, sudah tulis. Yang belum, karena kalau Anda nungguin video lama lah. Minum pena, minum pena dulu. Silakan cari pena dulu di sana. Yo, saya tungguin ya. Yuk, tungguin. Yo, cari pena. Oke. Oke, sudah ya semuanya ya, sudah. Kalau sudah, mari kita mulai. Maka Anda ketik aja di Google chat, ya, chat. Nah, chat ada nih chat GPT, chat GPT, chat GPT. Tinggal enter ya, enter. Nah, ada yang masuk, saya ngapain? Saya nggak masuk masuk. Enter. Nah, itu akan muncul seperti ini. Pilihannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik mau yang ini, boleh ya. Mau yang ini Open AI, saya klik yang buka Open AI. Nah, ini Open AI nomor satu, learn more. Nah, ini kita tinggal ChatGPT Plus misalnya. Nah, nanti kalau Anda belum punya akun, maka Anda akan diminta sign in dulu. Daftar, sign in pakai Google, email Google, nanti konfirmasinya juga ke Google. Saya anggap Anda sudah punya. Maka bagaimana cara nih
Kita misalnya punya soal ini yang tadi soal, kita punya yang soal yang tadi ya. Soal tadi kan kita masuk sini. Perhatikan di sini, no. Nomor satu, ingat bahwa ChatGPT itu adalah alat. Maka Anda bisa sampai ya, sama apa ya? Sampai ini ada yang masuk. Nah, Anda bisa langsung di sini ada tanda panah sini. Entar, nanti itu langsung no. Nah, ini jawabannya sudah katanya kata dia. Ini apa sih? Saya juga belum ngecek. Seorang perempuan 7 tahun dirawat di ruang melati karena melihat tipoid. Pasang input ganti dengan baru. Ketika mau diganti baru, beberapa penusukan ke klien tetapi tidak berhasil. Orang tua marah-marah dan minta anaknya tidak dipasang infus lagi. Tindakan perawat adalah terus masang, tetap masang infus dengan memberikan pengertian pada orang tua. Itu lebih bagus. Ya, ada beneficiennya di sana. Nah, misalnya Misalnya Anda pingin punya, Anda pusing, misalnya. Anda tinggal memerintahkan ChatGPT, ini contohnya satu ya. Ini kan tidak pakai prompt langsung copy paste. Bagaimana kalau misalnya Anda punya soal banyak, tapi saya belum ngasih jawaban ini, copy soal-soal yang Anda miliki dari saya, katakanlah 10 aja soal ya. Saya masuk 10, Ctrl C di soal-soal yang saya berikan. Nah, ini Anda tulis dulu prompt, namanya prompt ya. Prompt itu adalah perintah. Berikan saya, misalkan Anda adalah seorang perawat anak. Berikan kepada saya jawaban dan pembahasan Hasan singkat singkat tentang soal soal berikut ini. Nah, tadi ini ada yang saya tulis itu namanya from. Maka kita paste soal yang ada 10 soal yang saya paste di sini, tadi di copy, kita tinggal klik enter. Oh, jawaban E. Oh, nah, ini itu sudah muncul. Dan ini kurang dari 20 detik. Itu kita sudah dapat semua jawabannya. Tinggal nanti kita koreksi, benar nggak jawabannya. Nah, ini contoh yang ini nih. Terbuka apa yang Anda sekarang rasakan. Nah, apa yang Anda sekarang itu apa itu? Nih, ya, menggunakan pertanyaan terbuka membantu anak berbaik perasaan menunjukkan perhatian dan konsistensi emosional itu ya. Nah, itu satu. ChatGPT bisa menggunakan itu satu. Ya. Kalau misalnya Anda pingin soal atau misalnya Anda pingin soal lebih banyak misalnya, Anda bisa buatkan buat buatkan saya 5 soal seperti yang diberikan kan terakhir, terakhir oleh terakhir. Nah, kita minta sama dia soalnya. Oh, mirip yang Anda berikan. Oh, kita langsung diberikan soal juga. Nah, ini Anda bisa menggunakan soal-soal ini untuk berlatih. Itu dua. Nah, kita kan nggak bisa nih harus pakai pulpen. Maka kita yang ingin interaktif. Buatkan saya kuis tentang soal yang saya berikan terakhir. Saya akan menjawab. Nah, bentar, ada yang masuk ya. Saya akan, waduh, aduh. Saya akan menjawab dan Anda memberikan kan respon terhadap jawaban saya, eh, jelaskan jawaban yang benar dan berikan pembahasan. San.
Kemudian keluarkan soal satu per satu, satu per satu. Enter aja gitu. Oh, kita sudah dikasih soal no. Silahkan Anda jawab. Nah, di sini kita mendapat soal anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa ke klinik oleh ibunya dengan keluhan tidak mau makan selama 3 hari. Batuk, demam. Setelah dilakukan pemeriksaan, menemukan bahwa anak tampak lemah suhu 39 derajat Celcius. Apa yang harus dilakukan untuk perawat? Memberikan obat penurun panas, mengajukan pertanyaan, memberikan saran, eh, apa kira-kira? Ayo, jawabannya apa? Nomor satu. Sí. Apa yang harus dilakukan perawat sebelum tindakan lebih lanjut? Nah, Ok. dan tentang riwayat, misalnya jawabannya B, misalkan. B, Anda menjawab B, misal. B, Anda menjawab. Kita enter aja. Jawaban Anda B. Jawaban Anda B. Ah, nah, ini belum ada nih. Jawaban ini tepat, tuh ada pembahasan. Jawab ini tepat, mengajukan pertanyaan tentang riwayat penyakit penting untuk mendapat informasi tambahan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah dapat jawaban Anda benar, jawaban ini tepat. Nah, setelah jawaban muncul, ada pembahasannya juga ada diberikan, kemudian juga muncul soal. Ada muncul soal baru kan? Soal baru, seorang remaja rumah sakit patah tulang, kecelakaan dan lain sebagainya. Katakanlah kita sembarangan sekarang C misalnya C, enter. Hmm. Tuh itu juga nih jawabannya sangat tepat. Padahal saya ngarang aja. Jawabannya sangat tepat dan langsung diberikan soal nomor tiga. Nomor tiga. Baca lagi, misalnya jawaban Anda, misalnya D, misalnya. Saya sembarang aja, saya nggak baca kok. D, misalnya ya, D jawabannya. Enter. Jawaban Anda mengabaikan. Nah, jawaban ini kurang tepat. Nah, jawaban yang benar adalah B, memastikan cukup cairan mencegah dehidrasi. Jadi kita walaupun kita salah langsung diberikan. Itulah pentingnya kita paham akan eh, teknologi. Kita paham akan teknologi. Kemudian kita cari di sini nih, coba cari Google. Misalnya kisi-kisi, misalnya kisi, katakanlah PPK ya, PPK perawat misalnya, perawat, Anda boleh UKOM dan lain sebagainya boleh perawat 2024 misalnya gitu aja. Nah ini kan banyak nih, kita carinya yang dokumen. Nah ada Bima CPNS dan lain sebagainya banyak nih. Yang dokumen misalnya yang misalnya dok. Nah misalnya dokumen berkisi-kisi dok. Ini Anda bisa lihat ya, nah kisi-kisi ini scribe misalnya kita buka nih yang scribe, buka aja yang scribe ini langsung kita dapat nih disclaimer dan lain sebagainya, lah bodo amat dari disclaimer. Nah di sini ada nih kisi-kisi, kita download aja, enter, unduh gitu ya, kita unduh. Nah itu sudah muncul, kita sudah dapat kisi-kisi, kita ambil aja nih kisi-kisinya. Nah, disclaimer dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya berikan. Nah, ini yang pertama di kisi-kisi itu muncul tentang komunikasi terapeutik. Maka kita masukin aja. Jelaskan kepada saya tentang komunikasi terapeutik misalnya, terapeutik. Nah, dalam keperawatan. Ya, enter. Saya nanti tuh mah mendengarkan aktif, empati, tuh ya. Kemudian menghindari penilaian,
memberikan informasi, pertanyaan terbuka, mendukung keputusan pasien, membangun hubungan. Nah, ini komunikasi terapeutik. Jadi ini kita bisa membedah dari kisi-kisi. Nah, kita kan belum belum puas nih. Misalnya, jelaskan, jelaskan, jelaskan tahapan komunikasi terapeutik, ya dalam kurung 4 tahapan, misalnya tahapan dan tugas-tugas yang harus harus dilakukan oleh perawat, misalnya. Kita kan dapat tuh, nah persiapan pertemuan nih. Ini kan salah nih, salah, ini salah, salah. Nih, maksud saya, misalnya, kalau salah, benerin. Maksud saya adalah tahapan, misalnya interaksi, kemudian orientasi, kerja, dan terminasi, misalnya. Kalau salah, kita harus tuntut kepada dia. Oh, tugas perawat mengumpulkan data perawat atau orientasi apa yang dilakukannya, tahap kerja apa yang dilakukannya, terminasi apa yang dilakukan. Nah, gitu ya. Jadi selain kita bisa selain kita bisa mencari kunci jawaban dari soal-soal yang tadi berikan, secara teori kita juga bisa mencari teori, tidak harus kita harus Google misalnya gitu ya. Itu sudah ada ya tahapannya misalnya. Begitu. Jadi kita dengan adanya teknologi itu kita bisa memudahkan kita untuk mencari soal atau membuat soal. Kembali lagi nih, tadi kan soalnya sudah dapat nih. Nah, kita yang 10 kan tadi. Nah, kita yang tadi kan sudah. Sekarang kita masukin nomor 2. Soal nomor 2 nih. Nomor 2 kita masukkan ke sini. Berikan, misalnya, berikan jawaban dan pembahasan. Bahasan eh, tuh, dengan target, duh, dengan target mahasiswa atau perawat yang mau ujian, misalnya PPPK, enter aja gitu ya. Nah, tuh kan, bertanggung jawab terhadap klien, ya. Nah, itu jadi kita sudah bisa dengan ini, termasuk Anda misalnya, nah gitu ya. Jadi Anda bisa membuat soal satu persatu. Kan saya juga suka memberikan soal itu banyak benar ya, banyak benar. Nah, coba kita cek ya. Ini kan soal itu baik, baik, baik. Saya kembali ke soal anak ya. Soal anak mana barusan? Oh, close dulu ya, close dulu. Nih di soal anak tadi, ini yang tadi kita download, Nah ini kita, tapi saya nggak butuh ini ya sebenarnya. Nah kita ada permen, namanya permen. Nanti saya sebentar ya, permen Pan RB nomor 15, nomor 35 2019, 2019. Ya, kita ada permen kan? Permen Pan RB. Oh, permen Pan RB mana? Oi, mana? Permen Pan RB nomor 3 nomor 35 tahun. Nah, ntar saya cari mana ya? Saya cari dulu sebentar. Itu adalah kisi-kisi Anda ya, kisi-kisi Anda mana ya? Wih, mana wih? Nggak ada. Kok saya nggak ada ya?
Bentar. Permen, pan. Bentar ya. Permen, pan, RB 035 tahun 2019. Cari itu ya nanti. Perasaan saya sudah kirim kirim juga ya. Pak error saya. PDF misalnya. Nah, dari sana kita bisa bisa paham atau misalnya materi pokok aja lah, materi pokok yang cari supaya gampang. Materi pokok misalnya. Kita materi pokok. Yang mana materi kunci, materi kunci. Nah, Anda sudah diberikan namanya materi kunci ya, yang ini ya. Nah, ini kan sudah ada nih komunikasi. Ini kan cari nih, ini yang kemarin, ini yang terampil. Ini cari semuanya dengan menggunakan chat GPT. Ini rangkuman FR tahun sebelumnya. Cari oleh Anda. Siapa yang belum punya ini? Ya, ini FR tahun sebelumnya. Jadi ini bisa digunakan oleh Anda untuk belajar. Ya, jadi kita bisa menggunakan misalnya konsultasi data keperawatan, Ctrl C aja, masukin ke jelaskan, tinggal jelaskan tentang paste. Nah, itu ya. Nah, nah itu sudah bisa benar, sudah langsung muncul dengan sendirinya apa yang harus Anda ketahui. Ya, kalau nggak percaya nanti saya masukkan lagi sini nih. Barusan yang saya paste dari ini nih. Ini sudah muncul nih. Jelasan tentang konsultasi data keperawatan. Konsultasi data keperawatan, proses perawatan, dan lain sebagainya. Pengumpulan data, analisis data, diskusi dan kolaborasi, pengembangan rencana keperawatan, evaluasi tindak lanjut, kesimpulan. Jadi dengan sendirinya kita bisa punya bermasuk mau pakai apa. Ini langsung di Chrome namanya ChatGPT, namanya ChatGPT. Kalau saya di Safari, ya Anda di Chrome bisa, di Firefox bisa, di Internet Explorer juga bisa. Di HP bisa, yang penting kalau selama Anda bisa mendownload Google, nah Anda bisa, nah misalnya apa lagi? Misalnya apa ya? Nah, misalnya nih. Paste. Nah, ini sudah ya. Saya stop dulu yang ini, saya masuk ke sini nih. Contoh Anda misalnya di sini nih, di sini. Ini saya punya berapa halaman nih? 387 halaman nih. 387 halaman. Namanya drilling soal jawaban kompetensi teknis PPK, keperawatan. Nah, ini tinggal gini. Anda tinggal copy, Ctrl C, kemudian paste, walaupun ada jawabannya, paste di ChatGPT. Itu nanti ada langsung jawabannya dengan pertanyaannya, dengan penjelasannya. Nah, contoh ini ya, kalau Anda ingin tahu nih, saya kasih contohnya nih satu. Nih, saya satu aja soalnya nih. Ini kan saya sudah masukin soal nih, copy paste. Nah, ini jawabannya. Buka jangan dapat dengan jauh teras. Pembahasannya banyak tuh. ETT misalkan. Kalau Anda tidak paham tentang ETT, Anda copy paste aja, copy paste. Bagaimana cara ETT? Nah, misalnya Anda tidak paham kriteria, misalkan jelaskan kriteria teria pemasangan ETT, misalnya enter. Kan, dari klinis GCS sama dengan 8. Kan udah tuh. Tuh, GCS kurang 8, kemudian PT mekanik, bedanya mior, kemudian evaluasi skor GCS kurang, dia menunjukkan pasien tidak melindungi napas, refleks batuk, kondisi pernapasan, anatomi jalan napas, ini banyak yang menyebabkan kenapa harus ETT, gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi, Anda bisa menggunakan banyak yang bisa kita explore. Betul, di sini itu hanya
Betul, saya hanya jawaban saja. Tapi soalnya itu ada 1.800 soalnya di sini itu. Oh, 1.800 soal nih. Ini Gadar ke bawah terus. Oh, sampai bawah. Ini apa ini? Ini ada tiga nih, tiga. Ini ada keluarga, nih keluarga tinggal copy aja, copy, paste di sono di ChatGPT. Jadi Anda bisa belajar mandiri gitu ya. Saya usahakan belajar mandiri. Jadi kalau Anda punya soal, kemudian Anda punya punya bisa ChatGPT, maka Anda bisa belajar mandiri gitu aja sih. Itu ya, contohnya. Jadi di sini pun juga nggak apa-apa. Anda kan dapat 50, makanya tinggal copy dari satu soal, dari satu soal ini misalnya Ctrl C, buatkan saya 10 soal dengan mirip yang sama dengan itu. Berarti Anda belajar dengan 10 kali lipat gitu kan. Jadi kita tidak usah beli buku, tidak usah beli apa, kita cukup punya e-book ataupun soal-soal yang saya berikan, itulah Anda belajar di sana, belajar di sana, ya. Itu manfaatnya kita bisa menggunakan chat GPT. Sampai di sini ada yang tanyakan? Silahkan, ada yang tanyakan belum? Atau bingung? Ini mulainya dari mana? Katanya ada juga yang bingung. Oh, ininya adalah chat GPT, GPT dot open dot AI. Ini aja nih. Salah ya? Coba cek. Saya salah. Oh, chatgpt.com juga bisa. Ini oh chatgpt.com salah saya. Ya, chatgpt.com. Chatgpt.com bisa ya. Salah kan saya pikir yang pakai AI. Yo, jadi mudah. Anda dikasih berapa soal pun bisa nih jawab. Oh, ini kan 50 enam puluh itu bisa di langsung cari berapa-berapa supaya bisa. Saya anjurkan maksimal untuk latihan ya. Untuk latihan itu maksimal Anda kalau mau nanya kunci jawaban ini satu, nah sampai 10 aja maksimal 10. Bisa 20 bisa, cuman nanti jawabannya aneh ya, jawabannya aneh, kasihan. Jadi yang bagus yang gimana? Ya udah Anda punya satu-satu, satu masukin. Kalau satu masukin penjelasannya lengkap banget kalau satu-satu. Jadi Anda bisa belajar mandiri asal Anda cukup punya soal di e-book, Anda pelajari yang tidak paham dari jawaban tersebut Anda tanyakan, cara ngitung GCS dan lain sebagainya. Anda punya soal dari manapun dimasukkan, Anda punya kisi-kisi, jelaskan semua kisi-kisi yang 54 berdasar Permen Pan RB. Saya penasaran nih, Permen Pan RB nggak ada ya di sini. Ya, nah bentar lah, penasaran saya. Ya, Note 35. Oke, cuman apapun yang Anda tanya itu bisa diambil, bisa dibawa ya, atau bisa di iniin. Mana ya? 5 tahun, tahun 2002, 19, 19. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan membahas soal-soal? Saya sudah membekali Anda dengan ChatGPT. Oh ya, selain ChatGPT, Anda bisa menggunakan perasaan saya sudah nyimpen beras sebentar lah. Di materi umum, penasaran saya. Materi umum, materi umum, materi
Materi umum. Coba cek 35, 35. Oh, ada. Oh, ini perhatikan di sini. Ini Anda jelasin. Ini pakai ChatGPT jelasin. Anda di mana kedudukan Anda. Misalnya Anda perawat terampil. Ya, ini tinggal Anda copy di sini. Copy, copy, Ctrl C, masuk ke ChatGPT. Ini tugas Anda. Ini kisi-kisi namanya. Kisi-kisi itu ini. Sudah ada di materi umum ini yang ini. Permenpan 35 tahun 2019. Anda tinggal masuk, minta penjelasannya ke ChatGPT. Penjelasannya itu kan mudah nih. Misalnya apa sih komunis terapeutik tadi sudah tahap-tahapannya apa dan lain sebagainya. Kalau memang ini Anda harus minimal. Dah. Anda minimal ini. Nah, Anda minimal ngerjain yang ini. Kateterisasi misalnya Anda tinggal copy aja nih. Copy ya. Ctrl Z. Anda tinggal copy nih kateter. Anda tinggal masuk ke ChatGPT, jelasin semuanya. Ini kan harus dari FR semua ini, dari FR. Ini siapa yang belum punya nih? Yang belum punya daftar tilik siapa? Ada yang nggak belum punya daftar tilik? Ini di print, nanti tandai mana yang belum bisa, mana yang sudah bisa, tandai. Ini hanya 6 halaman, ya, hanya 6 halaman. Ya, udah punya, ya. Anda sudah dicari semuanya, cari semuanya. Jangan dibiarkan kosong. Oke, ya. Ini yang harus Anda yang belum punya silakan cek di materi umum. Ada, ketik aja. Semuanya ada di sana. Baik, kita nomor satu. Baik, nomor satu ya. Ini tadi jawabannya sudah ini ya. Jawabannya sudah. Sudah. Kemudian kepada siapa pernah memberi inform konsen? Kepada penanggung jawab. Penanggung jawab. Di kemudian nomor tiga, ayo nomor tiga. Sisanya Anda latihan di apa ya? Latihan, selesaikan latihan. Nah, latihan ya. Sisanya latihan. Ayo, nomor tiga. Nah, pertanyaan saya. Kita kan besok kuliah kuliah pagi tuh, kuliah pagi pukul 9 lah, kalau nggak pukul 9 pukul 10. Kita pakai masuk ke pembahasan selanjutnya setelah cairan atau kita masuk ke ChatGPT supaya mantap pembahasannya. Saya boleh nawar, Anda boleh nawar ke saya. Anda boleh nawar ke saya. Nanti pun sama kalau Anda punya ada FR kan sekarang loh, ada FR. Nanti mungkin kalau ChatGPT berarti besok dengan yang SKD saya ajarin yang SKD yang akan ini. Berarti besok belajar belajar ini ya, belajar pagi, kuliah pagi, ChatGPT, belajar ChatGPT ya, bagaimana membuat menggunakan FR gitu ya. FR kan banyak FR tuh. FR kepada seliweran, bagaimana menggunakan FR, bagaimana mencari materi berdasarkan FR, bagaimana mencari soal berdasarkan FR tuh banyak bener. Nah, besok kita bagaimana kalau lihat di TikTok misalnya ada FR tuh. Nah, bagaimana cara kita bisa ngopinya tuh gimana cara cepat ngopi? Nggak mungkin kita diketik satu-satu kan nggak mungkin. Gitu ya. Paham nggak teman-teman? Berarti besok itu ya. Berarti besok saya ngajak teman-teman yang SKD juga besok ya. Nggak apa-apa sama aja kok. Atau Anda sajalah ya. Anda saja dulu. Yang khusus yang perawat ketiga k. Mungkin yang SKB mungkin boleh diundang ya SKB ya.
boleh diundang yang SKB boleh. Karena tiap hari dengan mereka yang SKB boleh. Boleh masuk yang SKB. ChatGPT ya. Oke, sip. Berarti besok dia ya, ChatGPT besok pagi-pagi kuliah pagi ChatGPT. Cara menggunakan ChatGPT untuk menjadi ASN judulnya. Rekamannya disiapin nggak ya? Karena itu bahaya itu. Bahaya. Kalau orang lain tahu bahaya. Jangan sampai Anda eh, sehingga Anda tahu bagaimana menggunakan ChatGPT. Jangan, ya, ya, siapin gue kerja pagi. Oh, kerja pagi. Kerja aja rasaan. Baik, kita nanti siapin rekamannya. Baik, nomor dua. Nomor tiga, ayo nomor tiga. Insya Allah ada saya buatkan. Tapi terlambat ya, jangan jangan juga minta orang baru juga kelar, udah minta. Gampang, kita besok bisa ke AGD sambil ke ChatGPT dulu baru ke AGD. Gampang kok. Jelasin AGD dengan ChatGPT juga gampang. Gampang. Nanti saya AGD itu gampang. Kayak gitu gampang. Bisa sebentar ngejelasin juga selesai kok. Siap, nomor tiga. Ayo, kerjaan. Sekarang nomor tiga, ayo. Ingat yang harus di anak, yang ada di anak, tolong dipahami. Yang di anak itu ada banyak yang harus di anak, yang harus Anda pahami untuk di anak. Perkembangan, kayak gitu juga harus dipahami. Baik, dibawa klinik dengan bentuk pilek. Kemudian rewel, menangis, dilakukan perawat ataupun pemeriksaan. Kemudian apa kira-kira? Tunjukkan dan boneka area yang akan dilakukan pemeriksaan. Ayo, yang lainnya. Anak harus dikenalkan ya. Ini ada traumatik, traumatik. Anak harus dikenalkan dong, Kak. Ya, harus dikenalkan bagaimana tindakan traumatik. Berarti dia anak berapa tahun itu? Anak berapa tahun itu? Ya. Jadi anak harus benar-benar tindakan 3 tahun ya. 3 tahun berarti dia masih egonya tinggi banget. Tinggi mana? C atau E? Ayo, kita diskusi aja. Abaikan tuh ChatGPT. Ah, bisa saja ChatGPT salah. Karena kalau salah, kasih pintar ChatGPT-nya. Ayo, biarkan anak bermain dengan alat pemeriksaan yang tidak berbahaya. Rewel menangis, masuk pemeriksaan. Ya, berarti kita tunjukin dulu apa yang akan dilakukan. Ya, berarti lebih cenderung ke C ya, cenderung ke C. Kemudian nomor 4, ayo. Seorang anak laki-laki 1 tahun dibawa oleh ibu ke puskesmas keluhan batuk pilek 1 minggu. Saat anak masih gendong ibunya, perawat memulai pengajian. Awal pengajian pertama kali dilakukan. 1 tahun tuh. Nomor 4. Nomor 4. Pengajian pertama apa yang dilakukan pengajian pertama? Ini ibunya kenapa ini? Batuk pilek. Kalau eh kalau masuk yang pertama kalau batuk pilek sudah berarti pasiennya sadar ya. Harusnya kesadarannya. Anak itu puskesmas yang keluar batuk pilek sudah 1 minggu berarti anaknya sadar ya. Nggak usah bikin kesadaran berarti ya respirasi ya karena kaitannya dengan napas. Napas ya kaitannya dengan bukan kesadaran tapi napas. Nah balik lagi sini.
Ini tadi saya sudah ngajar Anda yang gimana? Ini anak 3 tahun. Berapa kebutuhan cairannya? 10 jam. Yo, berapa? Tadi sudah diajarin pagi-pagi. Kebutuhannya berapa? Yo, kebutuhan 3 tahun. Yo, 3 tahun. Materinya sudah saya kirim kok. Yo, silakan. Berapa? Tadi sudah diajarin, bapak-bapak, ibu-ibu. Masa udah lupa. Pagi-pagi saya ngajarin. Ada yang mau jawab? Kenapa coret? Yo, silakan. Berapa jam? Berarti kita cari. Ingat rumusnya gimana rumusnya? 4 cc per jam. Oke, kita lihat. 2N tambah 8. Berarti 2N 6. Tambah 8. Itu adalah 14. Ya, 14 nih. 14 nih mililiter per jam. Karena yang saya tanya adalah 10 jam, maka adalah dia 10 kali 10 berarti 140 mililiter per 10 jam. Nah, gitu loh, jangan lupa lagi. Kayak Bu Lili baru Bu Lili yang jawab. Yang lain gimana? Yang lain gimana itu? Halo? Masih ada orang? Masih ada orang. Oke. 2N tambah 8 ya, ini rumusnya sudah saya berikan tadi pagi. Kemudian ternyata pasiennya itu 1000 cc diberikan cairan. 1000 cc harus habis dalam waktu 24 jam dengan dengan mikro berapa tetes per menit? Ayo, cepat-cepat. Berapa tetes per menit? Wow, Mbak Putri. Berarti 2 kali 21. Berarti 42. 42. Wah, Kak Putri cepet ya Kak. Pakai rumuskan dulu Kak. Pakai rumuskan dulu ya. Cepet ya. Kenapa? Karena dari 24 jam. 24 jam itu 24 dibagi 24. Jadi 1. Ya. Ada yang belum paham rumuskan dulu. Ini rumusnya gini. Jumlah cairan. Jumlah cairan dibagi 500. 500 ya. Kurungnya. Kasih kurungnya. Nah, di sini dulu supaya cukup nih nanti kasih kurung dulu, ini kurung nih supaya nggak kabur. Kurung kali ini kalau mikro itu kali 21 koefisiennya. Dari mana 21 itu koefisien? Dibagi 24 dibagi lama pem lama pemberian. Jadi kalau misalkan jumlah cairannya tadi 1000, 1000 dibagi 500 kali 21 kali 24 dibagi lama pemberian 24 juga. Berarti kan 2 kali 21 kali 1 sama dengan 42. Itu tetes per menit. Satuannya jangan lupa ya. Tetes per menit. Gitu ya. Nah, gitu. Itu pakai rumus Kanduru, cara pemberian dengan menggunakan rumus Kanduru dari mikro. Bagaimana kalau makro? Kalau makro ininya nih, yang 21 ganti yang 21 ini kalau makro, yang 21 ini ganti dengan 7. Kenapa? Karena tadi perbandingan, lihat, mikro itu, makro itu 20 tetes untuk 1 mili. Kita mikro 60 tetes. 1/60 tetes untuk 1 mili. Nah, berarti kan dibagi dua, ini 1, ya dibagi 20, ini 3.
Jadi kalau di sini 3 ini adalah 21, maka kalau satunya adalah 7. Gitu kan. Ini makro, ini mikro. Gitu. Tadi pun kita sudah sampai kepada dehidrasi ya. Besok soal dehidrasi ya. Tadi soal yang sudah saya berikan sudah paham ya? Soal kemarin kan ada soal yang cairan itu sudah paham ya? Cara resusitasi, bagaimana bedanya dengan shock, cara maintenance. Tadi sudah paham belum? Tadi belum ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Belanda masih jauh. Oke, lanjutin lah. Lanjutin. Nomor ini. Nomor 5. 5. Yuk. BB 2500. 2500. 2500 tidak ikut tadi koordinasi sebagai pasien gawat. Ya nggak apa-apa. Santai aja. Videonya ada kok. Santai aja. Berarti apa nih? Cekung. Berarti kalau cekung, lihat aja nih. Lihat. Logika sederhana gini. 90% dapat terapi-terapi yang pucat kuningan. Ya. Kita cari masalah. Masalah keperawatan ya. Masalah keperawatan. 90% masalah keperawatan itu mengacu pada keluhan utama. Kalau utamanya apa? Kekuningan, suhu spontannya cekung. Mana yang paling ini? Yang ini yang cekung ini cairan dengan suhu ya cairan lah. Berarti apa prioritas masalah keperawatannya? Cekung itu berarti defisit penuh cairan. Ingat dari Maslow, cairan itu cairan itu di sini banget, nggak di sini. Cairan di banget. Jadi jawabannya di sini adalah defisit volume cairan kena cekung. Oke. Kalau pertanyaannya, jika dia berat badannya 2,6, 2,5 kilo, 2,5 kilo, ya kan? Berapa cairan per jamnya? Berapa cairan per jam? Yo, hitung cairan per jamnya berapa? Tadi pagi sudah dijelasin, tadi pagi sudah dijelasin. Ini 4 kali BB-nya 2,5 berarti 10 ya. 10 mililiter ya per jam. Berarti dia harus 10 tuh. Kasih, kasih dia. Oke, lanjut. Yang mana? Nomor 6. Ayo, nomor 6 apa jawabannya? Nomor 6. Jangan khawatir kalau banyak soal yang belum terisi, kita bisa menggunakan ChatGPT. Ya, jangan khawatir. Besok kita belajar ChatGPT. Gimana caranya? Ya, yo. Nomor 6 bagaimana teman-teman? Nomor 6 baru satu orang. Nomor 6, nomor 6. Oh, banyak. 6A, ada D, ada E. Sekalian aja pilih semua. Coba lihat, kita lihat di sini. Perempuan 25 kilo, berarti 25 kilo ini dewasa atau anak-anak dewasa lah masuknya. Masuknya ke holiday ya. Holiday segar, segar. Holiday segar berarti 25 itu kebutuhan cairannya berapa? 1.500 tambah 100 jadi 1.600. Kebutuhan cairannya nih anak ini. Panas 5 hari, mual muntah, dalam sunangan dingin. Kadar normal, ini normal nggak ada yang masalah. Ini suhunya nih hipertermi positif trombosit sekian, hematokrit sekian. Ini lihat
48 HB-nya nggak ada. HB-nya nggak ada. Kita belum bisa. HB itu HB sama dengan bagaimana hubungan HB dan HT, baik-baik aja, hematokrit. Jadi 3 kali HB adalah HT. Kalau ada peningkatan 20% HT, ya, maka ini yang ditandakan adalah bocor vaskuler. Contoh gini, pasien positif ya DBD misalnya hemat HB-nya 12 HT-nya 48, HT-nya 48, HT-nya. Nah, berarti kalau HT normal itu 3 kali 12 berarti 36% harus HT-nya ini 48. Berarti berapa? Ini 12 nih lebihnya 12. 20%-nya dari norma 3,6 kali 2 berarti sama dengan 7,2. Sekarang 12. Maka ini terjadi kebocoran plasma. Nah, Anda harus bisa jadi pasiennya menjadi pasien shock ya. Jadi perbandingan HB itu. Kalau trombosit ya memang untuk faktor pembekuan darah dari yang 9 itu ya. 9 faktor pembekuan darah. Trombosit betul, tapi yang penting Anda harus selama HB dan HT-nya stabil, tidak naik ininya lebih dari 20%, maka dia aman, tidak akan masuk ke Dengue Shock Syndrome, DSS. Gitu ya. Teman-teman. Sekarang ini berarti yang kita cari adalah jawaban Anda mana? Kita ini adalah Responnya apa? Berarti kita itu utamakan dulu tanda pita, ya. Tuh. Your connection is unstable. Ah, mudah-mudahan stabil sebentar. Sekarang nomor 7, ayo nomor 7. Silakan teman-teman nomor 7. Kerjakan nomor 7. Ingat, Anda tidak boleh melebihi 45 detik untuk satu soal. Itu harapan saya. Kalau yang belum, eh, latihan terus. Jangan jangan bercukup hati, berkecil hati cukup. Sekian, enggak, jangan. Pak Prabowo lagi datang. Oke, nomor 7. Coba perhatikan di sini. Pastikan di sini. Lihat. Keterangan orang tua atas nama BAB encer. Ah, ini berarti sudah terkait dengan cairan. Cairan, ya. Berarti, nah ini cairan, suhunya tinggi. Turgor kembali. Berarti sudah jelas ini adalah ini. Jadi ingat tadi saya bilang 90% masalah itu ditentukan oleh keluhan utama. Keluhan utamanya mencer-mencer ya sudah masalahnya cairan, ya kan gitu. Itu ya, nomor 8 ayo, nomor 8. Nomor 8. 16 tahun leukemia, alopecia mengatakan hanya selalu murung. Komunikasi pertama dilakukan adalah apa yang dirasakan sekarang? Bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi jawabannya adalah nomor 8 adalah yang nomor 8. Kenapa sendiri? Yang terbuka yang mana? Yang terbuka yang mana? Ayo yang terbuka. Yang pertanyaan terbuka. Yang terbuka yang mana? Bagaimana kabar hari ini? Jawabannya baik dan tidak baik. Jawabannya segitu. Tapi kalau apa yang Anda lakukan sekarang, kita harapkan dia ventilasi. Dia mengungkapkan perasaannya, ya. Nah, ini jadi begitu, bro.
Lihat, ya apa kabar? Baik. Udah segitu, emang ada penjelasan lain? Gak ada. Itu bukan pertanyaan terbuka, ya, bukan pertanyaan terbuka. Kemudian nomor 7, demam berdarah HB7 tuh. 30 menit transfusi langsung klaim merah, dingin, menggigil. Ya sudah, berarti hentikan. Hentikan transfusi. Nomor 9, hentikan transfusi. Mesti lanjut transfusi. Kemudian nomor 10, bulan tumbuh kembang konseling cemas karena anak yang belum bisa mengatur BAK dan BAB. Orang tuanya bertanya kapan sebenarnya anak mulai BAK, BAB. Jawaban perawat adalah toilet training kapan itu ya. Toilet training kapan itu toilet training dilakukan? Ya kalau toilet training dilakukan sejak anak bisa berjalan jalan ya. Anak kan bisa jalan usia 1 tahun. Jadi 1 sampai 3 tahun itu harus toilet training. Fase pasap, fase anal ya, anal. Baik, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Jangan lupa PR, sisanya PR dengan menggunakan ChatGPT. Besok nggak bisa, oh besok kita akan menggunakan soal-soal ini untuk latihan. Ya besok kalau jadi soal ChatGPT. 8, Anda harus targetnya benar 9 ya. Targetnya harus benar 9 teman-teman. Nggak boleh 8. Tidak menerima yang 8. Alhamdulillah ya Kak Aira nomor 8. Ya target kan itu target. Demikian teman-teman. Jadi besok kita pukul 9 atau pukul 10 saya akan ngajarin ChatGPT dengan cara membedah kasus, dari kisi-kisi dicampur menjadi es. Jadi kayak bagaimana dari kisi-kisi dijadikan materi, kemudian bagaimana menjawab soal, bagaimana menggunakan ChatGPT, bagaimana menggunakan AI yang lainnya. Dari malam ini cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.